Ya, halo sedulur subscriber semuanya. Alhamdulillah ini saya sudah bersama dengan Mas Dalang Bima Setiaji. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya, kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang terkait dunia pewayangan dan pedalangan kepada Mas Bima Setiaji ini. Siap. Yang pertama ini Mas, jadi sejak kapan Mas Dalang Bima ini tertarik dan terjun ke dunia pewayangan dan pedalangan? Saya terjun ke dunia pewayangan, utamanya pedalangan ini sejak umur 3 tahun. 3 tahun dulu saya udah suka wayang. Terus ya karena bapak juga mendukung sih. Ya. Sampai sekolah saya berhenti karena saya punya penyakit vertigo. Kalau mikir sekolah itu kadang-kadang pusing, akhirnya saya berhenti sekolah demi wayang. Nah, habis dari situlah saya fokuskan ke wayang kulit maupun wayang golek. Saya fokuskan belajar sampai detik ini. Gitu. Untuk belajarnya sendiri kepada bapak langsung atau gimana Mas? Kalau belajar bapak saya itu belum pernah mengajari saya untuk gini. Tapi bapak saya bilang, kamu dikasih otak sama Allah. Otak itu kamu untuk mikir. Jadi kamu cari sendiri. Wayangan tidak harus sama dengan bapak, tidak harus sama dengan siapa-siapa, tapi menurut hatimu pribadi gitu. Jadi memang saya suka kesowan ke rumah dulu almarhum Gintu Susmono. Ya. Saya lama di sana. Soal tanya ya gitulah, pokoknya pinter nih tanpa guru Mas. Sementing gelem maca, gelem takon, ora isinan. Nah itu Berarti bisa dikatakan otodidak gitu. ya bisa dikatakan Ya. seperti itu. Terus ini Mas Bima mempunyai sosok dalang yang menjadi inspirasi Mas Bima? Ada satu Gintu Susmono, itu anggap ya, saya anggap guru besar saya dan orang tua saya. Kedua kali bapak saya sendiri. Ya. Jadi saya ingin mengembangkan wayang tapi tidak jauh kepada dengan orang tua, agar orang tua saya ilmu Boy Waji. Selanjutnya, setiap dalang kan pasti mempunyai tokoh wayang. Tokoh wayangnya itu menjadi favorit atau inspirasi tersendiri. Lah, Mas Bima mempunyai siapa yang menjadi sosok inspirasi Mas Bima, tokoh pewayangannya? Kalau saya sih cinta kepada semua wayang. Iya. Jadi nggak ada yang saya istimewakan. Tapi yang saya idolakan Iya, ada. idolakan. Yang saya idolakan Gatot Kaca. Tokoh Gatot Kaca itu saya paling suka lah dengan tokoh Gatot Kaca. Sampai anak saya kan saya kasih nama Gatot Kaca Sukmaji karena saya mengidolakan. Kalau semua wayang saya suka karena wayang kan buat alat cari uang. Iya. Patut dihargai tapi tidak boleh diundi. Iya. Kenapa Mas? Apa sifatnya gimana Gatot Kaca itu Mas? Kalau sifat Gatot Kaca sebetulnya nggak ada yang istimewa sih bagi saya. Gatot Kaca itu saya suka aja dengan cerita-cerita dia, dengan cara kesatria dia. Saya suka aja sih. Udah kecil pun sudah bisa membanggakan orang tua dengan cara menjadi jago para dewa. Cuma itu, kalau lain-lainnya biasa. Ini yang ketiga, ketika Mas Bima kan sering mendalang ya, pentas gitu. Pasti ada tuh momen yang membuat Mas Bima itu sampai sekarang masih terngiang. Apa misalnya ketika pentas itu ada lampu mati atau banjir gitu Mas? Coba ceritakan Mas. Kalau saya sih pentas, sebenarnya saya belum pentas lah, saya juga masih belajar. Ya. Kalau pementasan dari pementasan sekian yang saya sudah lakukan, sering saya pentas itu
sementara belum ada sih, Belum ada. belum ada yang menurut saya ya saya mendalang, saya itu kayak dene mau maju perang. Intinya apapun yang terjadi di atas panggung itu harus saya sampai selesai, dan itu resiko saya. Resiko, ya. Itu jadi gitu, jadi saya nggak pernah, maupun itu listrik mati, maupun itu nggak ada penayangan, nggak ada yang berangkat, maupun apapun, saya harus tetap performa, tetap harus saya kedepankan. Iya, karena itu adalah ya mata pencaharian saya, Ya. pekerjaan saya harus dinikmati lah. Ya, terus yang terakhir inilah, Mas Bima mohon berkenan untuk memberikan wejangan atau motivasi kepada kawula muda khususnya untuk mencintai budaya Jawa khususnya, karena sekarang ini sudah banyak yang masuk budaya dari luar, akhirnya budaya kita sendiri itu terlupakan, ketilep dari budaya luar. Mohon Mas Bima untuk memberikan wejangannya. Kalau memikir atau menggagas ke para kawula muda zaman sekarang, kenapa kawula muda lebih suka budaya barat daripada budaya kita? Yang saya salahkan, yang terutama bukan orangnya, bukan kawula muda itu. Yang saya salahkan pelaku seni di sini, di Jawa. Jadi sebetulnya bagaimana kita mengemas, bagaimana kita menampilkan yang paling terbaik, gimana cara kita sih biar anak-anak kawula muda zaman sekarang suka kepada wayang. Contoh kecil, dari segi bentuk wayang pun mungkin, bentuk wayang kita bikin yang unik, yang macam-macam. Contoh seperti tokoh-tokoh kartun kita masukkan kepada wayang kulit. Ya. Itu kan nggak merusak pakem, tapi kan cuma menambah bumbu. Biar apa? Biar kawula muda itu suka. Yang penting jangan terlalu over Iya. dan tidak meninggalkan pakem. Terus ilmu dari bapak saya yang paling penting itu adalah gebyar. Gebyar. Sekarang orang mau nonton wayang, pertama kali kita menatap panggung itu kan gebyar. Entah itu dalangnya nanti bagus atau jelek belakang, yang penting Iya. gebyar kita sudah menarik. Iya. Gebyar kita sudah menarik, gebyar sudah bagus, itu kan salah satu penarik untuk masyarakat biar suka kepada wayang. Contoh lagi ditambahin musik lah, seperti itu bisa jadi kolaborasi, bisa jadi, dan juga bahasa itu juga penting. Jadi bahasa itu nggak usah perlu sing keduburan atau sing neko-neko, sing penting orang-orang awam seperti kita itu tahu lah begitu. Saya kagum dan sangat luar biasa itu kepada Gen Susmono. Dia bisa semua kalangan suka, dari anak kecil sampai kakek-kakek itu semua suka semua, karena dia pintar untuk mengemas sebuah lakon supaya mudah dipahami, supaya ini adegan ini mudah dipahami. Anak-anak muda zaman sekarang bisa memahami dan suka kepada wayang. Itu yang paling sulit, karena ya itu cuma saya punya pedoman, kalau ini wayang selalu dikembangkan nanti akan menjadi budaya yang nomor satu khususnya di Indonesia dan dunia, mungkin nanti akan bisa melebar sayap, asalkan dalang itu satu mau dikritik, juga inovasi terus, jangan berhenti kan ya. Yang penting itu, karena apa, budaya itu adalah salah satu alat nomor satu bangsa gitu. Itu memang kenyataan. Sekarang kalau orang sudah punya mencintai budaya, orang sudah mencintai dengan budaya kita sendiri, kadang-kadang yang suatu sepele, almarhum Didi Kempot, itu kan lagu Jawa. Tapi kenapa kalau ketika orang asing mendengarkan, dia kerasa enak, kerasa enak. Kadang-kadang dia sudah nggak peduli bahasa, yang penting ya enak didengerin aja ya kan. Nah, itu salah satu alat nomor satu bangsa. Wayang kulit sama wayang golek bisa menjadi satu. Itu kan nomor satu bangsa antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Pokoknya palingnya gitulah, pokoknya kawula muda zaman sekarang. Teruslah, ayolah, nek bukan kita yang uri-uri mau siapa lagi, kan seperti itu. Itu Mas. Ya mungkin cukup sekian pertemuan singkat dengan Mas Dalang Bima Setiaji. Jadi kesimpulannya, kita sebagai kawula muda itu harus tetap mencintai budaya kita sendiri,
dan ayolah tetap nguri-nguri budaya. Dan saya mendoakan kepada Mas Bima Setiaji nanti ketika corona udah hilang, wayangnya tambah laris. Siap, amin. Dan sehat selalu untuk keluarga. Siap. Oh ya, guys, Mas Bima ini juga mempunyai channel YouTube loh. Namanya Bima Sukma. Ketik aja Bima Sukma. Di situ banyak tentang wayang kulit, wayang golek, tentang bagaimana Mas Bima, terus juga sering live streaming pentasnya Mas Bima dan Pak Kukuh Bayu Haji. Semoga nanti link saya sertakan di deskripsi dan di video terakhir. Terima kasih. Dan jangan lupa dukung juga di channel Purbasena Media. Purbasena Media itu juga sering mengupload budaya Jawa, khususnya wayang kulit. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng, karena dengan satu subscribe Anda itu selalu membangun Purbasena Media untuk selalu mengupload video yang baru. Siap, terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bapak saya bilang, kamu dikasih otak sama Allah. Otak itu kamu untuk mikir. Jadi kamu cari sendiri. Wayangan tidak harus sama dengan bapak, tidak harus sama dengan siapa-siapa, tapi nut hatimu pribadi.